Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fadili fi kami kitabih inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini merupakan malam yang sangat istimewa. Paling tidak ada 5 keutamaan berpadu di malam hari ini. Yang pertama, bahwa malam ini adalah bagian dari malam-malam Ramadan yang mulia. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia. Karenanya ketika memasuki bulan yang mulia ini, beliau meningkatkan kesungguhan ibadahnya yang jauh berbeda dengan hari-hari dan bulan-bulan lain. Yang kedua, bahwa malam ini adalah bagian dari Ashhurul Awakhir, bagian dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, yang nilainya juga luar biasa, karena disitulah terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang manakala kita beribadah bertepatan dengan malam itu, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Beliau bukan saja menganjurkan, bahkan beliau mencontohkan, kalau memasuki bulan Ramadan, beliau tingkatkan kesungguhan ibadahnya berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Maka ketika memasuki 10 yang terakhir, beliau tingkatkan lagi kesungguhannya berbeda dengan 20 hari pertama.
wa fil ashril awakhir minhu ma la yastahidu fi ghairi. Dan kita saat ini berada pada salah satu di antara 10 malam yang terakhir dan istimewa. Yang ketiga, pada malam ini juga merupakan bagian dari 7 malam terakhir yang lebih istimewa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Faman kana mutahabbiyan falyatahabbaha fi sab'il awakhir min Ramadan." Barang siapa yang hendak mencari Lailatul Qadar itu, maka carilah pada 7 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang keempat, bahwa malam ini adalah salah satu di antara malam janji. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Lailatul Qadar itu pada salah satu dari 10 malam yang terakhir pada malam ganjil. Dan ini malam ganjil. Dan yang kelima, bahwa malam ini adalah malam 27. Yang kata sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini dikenal sebagai habrul ummah, pegangan ilmu dari umat ini, terjemahan Quran, ahli dalam Al-Quran. Kata beliau bahwa Lailatul Qadar itu pada malam 27. Begitu juga kecenderungan dari sahabat Abdullah bin Umar. Sungguh istimewa sekali malam ini, karena kita ucapkan alhamdulillah, berbahagialah Anda di malam yang sangat istimewa ini. Kita berada di tempat yang sangat istimewa. Alhamdulillah tidak sedang tawaf di mall. Alhamdulillah tidak di hadapan televisi yang sebagian besar acaranya adalah mengkritik untuk banyak tertawa, sampai dakwah atau dakwah teman di dalam televisi pun itu lebih pembitan tawanya ketimbang hidayahnya. Padahal banyak tawa itu mematikan hati. Untuk sirat bahika, kata Rasulullah, fa'inna kasrata bahiki tumitul qalba. Jangan terlalu banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Sementara Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan hati. Berbahagialah di malam yang sangat mulia ini. Kita berada di tempat yang sangat mulia, fi baitin min buyutillah, yang dalam surah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan manakala orang ngumpul kemudian Quran dibacakan di situ, dikaji di situ, turun sakinah kepada mereka, berlimpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan untuk mereka. Malaikat memberikan penghormatan berkeliling di sekitar mereka. Dan lebih utama lagi, nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah malaikat yang berada di sisi. Subhanallah. Mudah-mudahan di malam yang sangat mulia ini dan kita berada di tempat yang sangat mulia, rumah Allah, dengan sabar mengikuti kegiatan yang sangat mulia di dalam Ramadan. Sebab itulah kita hendaknya menyongsong Lailatul Qadar itu yang paling utama memang dengan qiyam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyam, ibadah, salat, Quran dibaca di situ, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan itu dilakukan karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kalau bisa memaksimalkan malam ini dengan qiyam, lakukanlah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashhurul awakhir ahya al-layla. Rasulullah kalau sudah masuk 10 yang terakhir, beliau hidupkan malamnya dengan ibadah. Ya, ada sebagian masyarakat kita memahami menghidupkan malam itu dengan menyalakan lampu, sehingga seluruh lampu dalam luar taman dinyalakan, sementara dianya asik nonton TV atau ditonton TV. Nontonnya sampai tertidur, tadinya dia nonton TV, dari TV-nya nonton dia. Bukan begitu. Ahyalana bil ibadah. Dia hidupkan malamnya itu dengan ibadah. Kalau hari-hari biasa saja, Rasulullah dan sahabat-sahabat itu melakukannya hampir 2-3 malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah tahu bahwa kamu melakukan sholat di malam hari hampir 2/3 malam, setengah malam, 1/3 malam, dan orang-orang yang bersama sahabat radhiyallahu anhu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karenanya bacalah Quran yang mudah untuk membaca itu di hari-hari biasa, apalagi ketika menyongsong Lailatul Qadar yang istimewa. Bersyukurlah kita. Nah, karenanya belum terlambat saya pikir untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan malam ini dengan ibadah dan diingatkan, disertakan
Yang bawa handphone gunakan, jangan SMS saja. Sebab kalau di SMS bisa jadi dibukanya gosok. Kenapa pastikan peluang Lailatul Qadar malam ini besar sekali. Kesempatan menguasai Lailatul Qadar kalau 2728 mestilah belum tentu peluang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Kita sebagai Ramadan yang terbaik. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mudah-mudahan orang-orang ini menjadi pengantar kita untuk mendapatkan malam yang nilainya lebih baik daripada sebelumnya. Tentunya di masjid ini menjadi lebih istimewa lagi, karena di samping program kita seperti biasa, tarawih seperti biasa, bahwa malam ini walaupun baru malam 27 rencananya akan menghatamkan Quran. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau kita baca Quran maka sakinah itu diturunkan, rahmat itu dilimpahkan, berlimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala saat Quran dibacakan. Karena momentumnya itu menjadi sangat mulia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau beliau mengetahui ada khatmul Quran maka beliau hadir di situ untuk mendapatkan keberkahan khatmul Quran. Beliau sahabat yang senior, dengan kerendahan hatinya dia ikut mengaminkan doa khatmul Quran, karena doa khatmul Quran itu mustajab. Lebih hebat lagi adalah Abdullah bin Abbas. Beliau tinggal waktu itu masih di Madinah. Maka Ibnu Abbas ini menugaskan sekian banyak pembantunya untuk memantau guru-guru, syuyukh-syuyukh yang membacakan Quran kepada muridnya, kapan saat hatam. Itu dipantau terus. Dia ikuti perkembangannya terus. Saat khatmul Qurannya, maka dia datang bersama dengan keluarganya, istri dan anaknya, untuk mengaminkan doa khatmul Quran dan untuk mendapatkan keberkahan dari khatmul Quran. Dan malam ini, malam 27 yang sangat istimewa ini menjadi lebih istimewa lagi. Jemaah yang dirahmati Allah, karenanya saya ingin mengingatkan kita semuanya bagaimana agar dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar ini kita hidupkan malam-malam kita dengan ibadah, dengan kesungguhan dalam beribadah. Utamanya adalah kita sholat sambil kita baca Quran. Karena nanti setelah ini tarawih, lalu ada doa kita aminkan bersama. Lalu setelah itu masih ada peluang, barangkali nanti selesai jam 11, dari jam 11 sampai menjelang panjang, bahkan makin ke belakang itu makin istimewa.
Kalau sudah 2 jam terakhir menjelang subuh itu merupakan waktu nuzul turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit yang terdekat. Lalu Allah katakan, siapa yang meminta perlindungan, aku lindungi. Siapa yang meminta ampunan, aku ampuni. Dan siapa yang berdoa, aku kabulkan doa berdoa. Manfaatkan. Kalau Rasulullah tadi saya katakan, ilah, beliau hidupkan malamnya itu dengan ibadah. Beliau tingkatkan kesungguhannya. Beliau ikut sertakan untuk mendapatkan keutamaan ini. Keluarganya, anak istrinya. Kita hidupkan malam kita dengan ibadah, dengan iman. Kita tingkatkan kesungguhan ibadah kita. Dan kita banyak-banyak bermunajat, berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Pernah istri Rasulullah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya aku tahu malam itu adalah malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku lakukan? Lalu kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, pemaaf, maha pengampun, suka mengampun, karena itu ampunilah aku. Karena rahmat Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar dan istimewa ini, pada saat itulah Allah menurunkan Al-Quran pertama kali dan diingatkan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi utamanya adalah agar dijadikan seperti agar dijadikan sebagai tuntunan hidup. Karenanya saya pikir saatnya kita melakukan evaluasi dan introspeksi. Benar memang kita sudah banyak membaca Quran, alhamdulillah. Benar memang setiap huruf itu bernilai 10 kebaikan, 10 hasanah. Benar memang yang terdata pahalanya 2 kali lipat. Benar memang yang mahir membacanya dia masa barakil keramil bahwa, tapi fungsi utama dari Quran itu adalah agar dijadikan sebagai tuntunan. Karena upayakanlah untuk selalu membaca Al-Quran itu, dan upayakanlah untuk memahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan itu berlimpah keberkahan. Kebaikannya sangat banyak. Kapan keberkahan Quran itu akan kita rasakan kebaikan? 2 syarat agar memahami ayat-ayatnya dan diikuti tuntunannya oleh orang-orang yang cerdas. Ayat ini mengisyaratkan kalau belum paham tuntunan Al-Quran dan belum mengikuti Al-Quran, walaupun sudah S2, S3, tapi belum cerdas, belum ulul albab,
Dan ketika Al-Quran itu kita baca, ketika Al-Quran itu kita ikuti tuntunannya, maka 5 keutamaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya kasih resep yang praktis dalam surat Fatir ayat 29 ayat 30. Inilah yang harus jadi pegangan kita keseharian. Innalladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, lalu Quran yang dibaca setiap hari ini, wa aqamus sholata, dengan tegakkan sholat, wa anfaqa mimma razaqnahum sirran wa alaniya, lalu dia memberi dari karunia Allah yang diberikan kepada dia dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Quran dia baca, Quran diikuti tuntunannya. Kalau diperas jadi 2, membangun hubungan ke atas dengan iqamatus shalah, menjalin hubungan horizontal dengan hijab dan balasan pertama. Itulah bisnis yang tidak pernah rugi. Kalau bisnis apapun, sekalipun orang beli tol, pasti ada rugi. Karenanya saya memperhatikan sejak kemerdekaan itu nggak ada perusahaan yang bertahan sampai sekarang, walaupun pernah maju. Yang namanya bisnis dunia itu, walaupun banyak untungnya bisa habis. Tapi ketika kita baca Quran, kita amalkan Quran ini tijaratan dan tahu. Inilah hakikat bisnis yang tidak pernah. Yang kedua, diwafiyahum ujurahum. Allah akan berikan balasannya penuh. Balasannya penuh. Yang ketiga, wa yazidahum min fadlih. Allah tambahkan karunia-Nya yang lebih banyak lagi kepada dia. Yang keempat, innahu ghafurun, bahwa Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Yang kelima, syakur, betapapun kecil apa yang telah dia upayakan itu akan berbalas dengan balasan yang sangat besar. Karenanya malam Lailatul Qadar yang kita song-song dengan ibadah, dengan doa, dengan istighfar, dengan qiyam, agar kita mendapatkan malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita memanage kehidupan kita pasca Ramadan ini. Baca Quran dan ikuti tuntunan Quran itu. Niscaya Quran ini akan menggunakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kalau Quran itu yang kita baca, kita amalkan, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, maka dia akan naik nantinya begitu tinggi. Sekian banyak ayat yang dia baca, itu adalah peluang sekian lama dia dipersilakan untuk naik ke surga yang lebih tinggi lagi. Bahkan kedua ibu bapaknya itu pun dimuliakan sampai mereka terheran-heran atas kedudukan yang diberikan, sampai mereka bertanya, bima utina haza, apa yang membuat kami diperlakukan istimewa seperti ini kata orang tuanya. Dijawabkan pertanyaan itu dengan biaksi waladikum al-Quran. Ini berkat komitmen anakmu dengan Al-Quran yang bisa mengangkat selama menjalankan Ramadan, ihya Ramadan dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keutamaan
yang nilainya lebih dari 10 bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.